Bicara soal MBG, pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI mengusulkan agar zakat dari masyarakat jadi stimulus untuk membiayai program makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini bertujuan untuk menekan kurangnya anggaran dari program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Itulah gebrakan baru dari salah satu anggota DPD RI. Mengingat zakat yang takaran dan penerimanya sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Jadi sudah pasti tidak bisa sembarangan. Untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan para dai berikut. Kemarin saya dengar atau ada wacana kalau MBG itu mau diusulkan dibiayai dengan zakat. Tahu MBG nggih? Apa itu? Ya. Makan bergizi gratis. Nah, itu diusulkan didanai dengan zakat. Nah, Bapak Ibu setuju mboten? Mboten. Banyak yang menikmati loh. Oh, karena tidak masuk 8 asnaf. Ada lagi? Kenapa? Itu kalau misalnya dilakukan berpotensi orang malas bayar zakat. Nah, jadi misalnya dilakukan dibiayai dengan zakat, arep bayar zakat nang lembaga amil zakat jadi berpikir 2 kali. Nah, kok gue makan siang, kok tidak disampaikan ke fakir miskin dan lain-lain. Meskipun hal ini mengundang pro dan kontra. Nah, tentu saja dalam hal ini saya tidak berposisi pro atau kontra, tapi dalam hal ini perlu ada kajian yang lebih mendalam. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas wacana sebagian orang tentang makan bergizi gratis itu bagaimana kalau diambilkan dari dana zakat. Kita akan mencoba membuka. Yang pertama, zakat itu dibagi menjadi 2, zakatul abdan dan zakatul amwal. Kalau zakatul abdan itu zakatnya tubuh, di dalam mazhab Syafi'i itu harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Nah, sedangkan kalau distribusi untuk zakat makanan pokok itu seumpama berbentuk makan bergizi gratis, maka pasti tidak hanya makanan pokok yang diberikan. Ada telurnya, ada sayurnya, ada lauk pauknya, ada susunya, dan lain sebagainya. Tentu cara mendistribusikan dengan model yang seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau zakatnya bersumber dari zakat mal atau zakatul amwal, zakat harta? Ada orang yang kaya yang dia harus zakat. Seumpama ini zakatnya memakai uang, dibayar pakai uang 100 juta misalnya. Maka ada aturan di dalam mazhab Syafi'i, kalau orang zakat itu mestinya diberikan kepada mustahiq, yang mana mustahiq harus memiliki kepemilikan secara penuh, sehingga dia bisa mentasarufkan harta yang ia terima sesuai dengan kebutuhannya. Seumpama ada uang 100 juta, kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang memenuhi standar dari distribusi zakat dalam bentuk makan bergizi gratis, tentu dia tidak bisa punya daya upaya apa-apa untuk mengelola harta itu. Ini tidak sesuai di dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, seumpama zakat ini didistribusikan kepada
anak-anak sebagaimana yang sudah ditetapkan baru-baru ini untuk anak-anak sekolah dengan berbagai level kemampuannya, itu kita lihat mereka ini termasuk mustahik yang bagian mana. Padahal soal mustahik atau penerima zakat itu di dalam Al-Quran sudah disebutkan hanya spesifik untuk 8 kelompok orang saja. Kalau 8 kelompok ini yang terdiri dari fakir, miskin, dan lain sebagainya, mereka para anak-anak ini masuk kategori yang mana? Kalau kita memilih anak-anak itu yang hanya du'afa, fakir miskin saja, maka fakir miskin dalam konteks penerima zakat itu ada aturannya. Aturannya apa? Aturannya dia tidak boleh diberikan kepada orang yang orang tersebut di bawah penanggungan pihak lain. Sekarang kalau ada anak-anak kecil yang dia nafkahnya ditanggung total oleh orang tuanya, maka anak kecil itu tidak boleh menerima zakat atas nama sebagai dia orang fakir atau miskin, karena dia tidak punya status itu. Buktinya saben hari dia dipenuhi nafkahnya oleh orang tuanya. Yang boleh menerima adalah orang tua. Konteks makan bergizi gratis yang menerima secara langsung adalah anak-anak, bukan orang tua. Tentu ini tidak sesuai dengan tasarrufnya. Yang terakhir, program makan bergizi gratis itu tidak pandang agama. Nah, sedangkan kalau aturan zakat harus didistribusikan kepada orang yang beragama Islam atau minimal-minimal para mu'allaf, orang yang baru masuk Islam atau belum masuk Islam tapi sangat kemungkinan dan sangat diharapkan untuk masuk Islam. Dengan berbagai alasan tersebut, maka zakat distribusikan untuk program makan bergizi gratis. Wacana ini tentu tidak sesuai dengan syariat agama Islam dalam konteks perspektif mazhab Syafi'i. Oleh karena itu wacana ini tentu tidak bisa kita laksanakan. Dengan demikian semoga menambah ilmu bagi kita semua, semoga bermanfaat. Bagaimana pandangan Buya tentang usulan Ketua DPD RI yang akan mengoptimalkan zakat dan wakaf untuk mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi program pemerintah saat ini, dan apa batasan syariah yang harus dijaga agar pengelolaannya tetap sesuai dengan ketentuan zakat dan wakaf? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan makan bergizi gratis, kita tidak tahu itu dana dari mana. Yang jelas harapan kami adalah itu dana baik, dana bersih, karena untuk kemaslahatan bangsa ini. Dan dari maksudnya bersih, dana yang semestinya, bukan diambil dari dana yang salah. Itu harapan kami. Kalau begitu bagus, silahkan dibagi-bagi kepada rakyat dengan makanan sehat yang gratis. Itu sebuah kebaikan. Tapi tidak akan menjadi sebuah kebaikan kalau diambil dari dana yang tidak semestinya. Akhirnya menjadi kejahatan, bukan sebuah kebaikan. Jika tidak diambil dari dana yang semestinya, sebuah kejahatan. Nah, ini kita tidak tahu sumbernya dari mana. Kemudian, ini kalau memang ada betul usulan dari kementerian apa tadi? DPD RI. DPD, oke. Diambil dari wakaf dan zakat. Wakaf itu ada aturannya. Yang mewakafkan tujuannya untuk apa? Sebuah aset tanah, hasilnya diarahkan untuk apa? Nggak bisa seenaknya. Nggak boleh seenaknya mentang-mentang, oh ini wakaf ini, lalu kita gunakan untuk semuanya. Kecuali dana yang memang sudah diserahkan ke negara untuk dikelola, kalau dalam Islam namanya Baitul Mal, bisa diberikan, disalurkan kepada sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang bijak tentunya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang bijak. Baik, kemudian, dan lagi ini wakaf ada aturan sendiri. Tolong jangan dijamah barang wakaf kecuali dengan cara yang benar. Itu namanya adalah dosa. Nggak akan diterima oleh Allah. Seperti orang wudhu dengan air kencing loh ya. Nggak akan suci-suci. Kalau ingin berbuat baik, wahai dari kalangan pemerintah, tentu dari dana-dana yang seharusnya disalurkan. Seharusnya disalurkan.
Bisa diambil dari dana yang diambil dari rakyat, dari apa itu yang selama ini penghasilan negara dan sebagainya. Tapi kalau sudah wakaf, jalurnya khusus. Kecuali memang dana yang dihimpun dari umat, rakyat, mungkin ada satu donasi yang dihadirkan untuk membantu ini, boleh dibuat rekening khusus bagi rakyat ingin membantu apa nasi katanya apa makanan gak sih? MBG yang ingin membantu MBG silahkan, oh boleh begitu, memang niatnya berinfak memang untuk MBG. Tapi kalau ada dana wakaf misalnya, saya ingin ini tanah ini wakaf untuk masjid, lalu dana ini tumbuh pepohonan dan sebagainya, ya hanya untuk masjid, bukan untuk yang lainnya. Tolong urusan wakaf jangan dikit-dikit, jangan disentuh ya pada siapapun yang menjabat di pemerintah sana ingin nolong rakyat, tapi jangan menyentuh hal. Kemudian zakat ada asnaf, kelompok-kelompok tersendiri yang bisa nerima. Tidak semuanya. Kalau MBG itu kalau orang kaya di sekolah boleh makan nggak? Boleh. Dia tidak berhak nerima itu. Nah ini bisa berantakan, zakat campur aduk. Jadi ya jangan masuk wilayah zakat. Jangan masuk wilayah zakat. Zakat ada orang-orang fakir yang sangat butuh, ini dia lebih berhak, bukan diberikan pada orang kaya. Jadi kalau sudah zakat ini miliknya orang fakir, jangan diberikan pada si kaya. Tadi kalau negara ingin membantu makanan sehat untuk rakyat, yang kaya pun boleh makan, ya itu memang kalau memang disalurkan siapapun dari rakyat kita juga boleh. Tapi kalau sudah zakat beda, hanya untuk 8 kelompok itu. Kalau orang yang tidak berhak jadi haram. Jadi kalau mengambil zakat untuk itu ya nggak benar, jangan dari duit zakat, selesai. Buka saja rekening donasi gitu. Nah, khusus gambarnya sederhana, semua pejabat negara ini, nah gitu bisa saja. Yang gajinya lebih dari ini mungkin dihimbau untuk bisa sedekah secepatnya memberi makan rakyat, barangkali begitu. Atau orang-orang kaya sama, selain daripada zakat. Cakep. Pasti yang mengatakan bahasanya mendukung harus mau dong Anda dukung. Ini kan kebaikan. Kalau Anda meyakini sebuah kebaikan, kenapa Anda tidak mendukung? Kan begitu. Makanya jangan sampai Anda punya jiwa hanya menikmati MBG saja. Anda harus berinfak don MBG. Halo. Baru ini nanti akan ada kesinambungan. Jadi sumbernya dari rakyat untuk rakyat. Mungkin buat rekening disadarkan umat bahasanya ini adalah akan kesinambungan MBG. Makanya ada donasi. Kalau Anda menganggap ini program bagus, jangan sampai hanya pemerintah saja mendapatkan pahala. Anda orang kaya juga perlu mendapatkan pahala. Berderma dari rizki Anda, bukan dari zakat tadi, bukan dari wakaf. Ini saja. Kemudian kami ingatkan juga bahwasanya ada hal yang lebih penting juga daripada MBK adalah pendidikan yang baik untuk anak-anak. Yang banyak orang tidak mampu untuk melakukan untuk sekolah dan seterusnya, untuk sekolah yang baik. Pendidikan, biaya pendidikan dan seterusnya. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Akan tapi kalau sudah dimulai dari memberi makanan sehat dan sebagainya, itu hal yang baik. Asalkan dari sumber yang benar tadi. Nggak ada masalah. Jika kurang, lah ini. Jangan diambil dari sumber yang nggak benar. Kalau memang Anda, wahai pemerintah, yang telah mengeluarkan dana untuk MBG dari dana yang benar, ya setelah itu jangan dirusak dengan mengambil dari dana yang tidak semestinya. Jangan dirusak program baik ini. Sudah jangan dirusak, sudah nggak usah nyentuh zakat, nggak usah nyentuh wakaf. Sudah tidak usah sentuh itu, selesai. Biarkan zakat akan diberikan kepada kaum fakir yang membutuhkan untuk bayar utang. Bayar utang nggak bisa, dia ngumpulin MBG-nya, makan dikumpulkan untuk bayar utang nggak bisa. Saya tidak makan seminggu deh, saya kumpulin 7 kali, seharinya berapa? 15 kali 7, nanti untuk bayar utang nggak bisa. Biarkan dari dana zakatnya untuk bayar utang, itu aja insya Allah. Jadi zakat, wakaf jangan diganggu. Wahai yang ngurusi negeri ini, punya jalur masing-masing. Akan tapi kami justru himbau, jika memang Anda, khususnya ya pengurus-pengurus besarnya, yakni dari pejabatnya juga, kalau Anda menganggap ini adalah program baik, ya Anda jangan ragu. Termasuk orang-orang kaya, selepas dari zakat, selain dari zakat tentunya zakat bayari dulu, padui dulu zakat Anda, kemudian tanda perjuangan Anda untuk negeri ini. Anda tidak harus berjuang dengan nyawa Anda, tidak harus berjuang dengan ini, tapi seperti waktu penjajah, Anda berjuang dengan rezeki Anda. Salurkan, mungkin ada donasi besar-besaran untuk MBG. Nah, mungkin disebut yang orang yang selama ini mengagumi program ini, tentu kagum yang sesungguhnya pasti akan mudah untuk berderma.
Bukan harus mengambil dari dana zakat, bukan diambil daripada dana wakaf, itu saja.